Aku kaget banget kemarin diceritain saudaraku, wisuda anak TK-nya itu harus ada uang sekitar 4 juta. Dan kalian tahu aku kaget, udah TK di wisuda itu kaget. Yang kedua, wisudanya di hotel-hotel mewah. Mungkin yang punya uang pasti bilang, alah gak apa-apa kok, yang penting kan aku punya uang. Ya gak apa-apa, tapi ini kan bukan tentang uang aja, bukan tentang mampu dan gak mampu, tapi tentang wisudanya sendiri, anak TK gitu loh. Wisuda TK hingga SMA minta dihapuskan karena berat kan orang tua. Kok bisa? Pro kontra tentang wisuda TK hingga SMA lagi hangat dibicarakan karena jadi perdebatan banyak orang tua yang beranggapan katanya wisuda bagi tingkat TK hingga SMA memberatkan para orang tua karena hanya buang-buang uang dan bikin repot. Lalu nih, wisuda TK hingga SMA ini tuh dianggap nggak ada maknanya, terkesan seperti bercandaan aja karena wisudanya jadi berkali-kali. Nah, lalu untuk SMA masih didukung nih karena nggak semua orang bisa lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Gimana? Beranggapan sama kah? Alhamdulillah ya, anak kita dua-duanya udah wisuda kemarin. Besok tinggal nyari kerjaan dah tuh dia. Jadi bisa membantu perekonomian keluarga kita. Kerjaan dari mana sih? Orang baru lulus SMP, SMA juga belum. Lah kemarin wisuda bukannya sarjana dia? SMP. Berarti besok masuk SMA nih butuh biaya lagi? Iya, belum lagi daftar ulang. Kemarin habis biaya buat wisuda, besok daftar ulang nih besok. Ya, utang lagi beda banyak. Kembalikan wisuda hanya untuk yang lulus kuliah, TK, SD, SMP, SMA, tidak perlu wisuda. Kira-kira kayak gitu narasi yang lagi rame banget dibahas di medsos. Jadi para orang tua, wali murid itu pada protes. Kenapa sih harus ada prosesi wisuda di setiap kelulusan jenjang sekolah gitu. Kebetulan banget gue habis ambil rapot anak gue yang baru umur 4 tahun. Dia habis lulus preschool, playgroup, mau masuk ke TK dan gue dibagi toga karena besok ada prosesi wisudanya dia. Lu bayangin anak umur 4 tahun besok pakai toga wisuda. Bangga gak lo? Nah kalau menurut gue pribadi sih ya, karena gue itu orangnya sangat menghargai momen, terus kayak gue menghargai selebrasi, gue menghargai perpisahan. Itu kan wisuda kayak perpisahan juga kan. Dan menurut gue wisuda itu adalah momen haru juga untuk orang tua gitu kan. Gak masalah sih ada wisuda, namun tapi, catat ada tapinya, asal biayanya wajar dan tidak membebani orang tua gitu. Nah masalahnya tidak semua kondisi keuangan orang tua wali murid itu sama. Ada juga yang tajir melintir, ada juga yang pas-pasan, ada juga yang menengah ke bawah gitu. Menurut gua itu balik ke kebijakan sekolah sih. Nggak masalah ada selebrasi kelulusan tuh nggak masalah, cuman lihat juga dong kondisi keuangan mostly atau sebagian besar dari wali murid atau orang tuanya gitu. Kalau misalkan ternyata sebagian besar pas-pasan atau menengah ke bawah, ya jangan dipaksain untuk wisuda gitu. Jangan dipaksain adain acara di ballroom hotel yang gede segala macem, ya tekor. Gua mau wisuda anak gua preschool, bayarnya sekitar 1 jutaan berapa sekian gitu. Menurut gue masih wajar, alhamdulillah gitu. Tapi kalau udah naik harganya 4 juta 5 juta ya gue pening juga pala gue. Jadi pihak sekolah juga jangan memaksakan, harus lihat kondisi keuangan rata-rata orang tuanya kayak gimana gitu. Guys, sekarang lagi musim kelulusan siswa dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA. Nah, isu yang paling hangat sekarang ini yang perlu kita bicarakan itu tentang banyak orang tua yang protes soal acara wisuda anak-anak yang katanya memberatkan orang tua. Nah, kalau dari pandangan saya dari sisi orang tua mewakili para orang tua kebanyakan ya, yang paling memberatkan itu memang ketika kita sebagai orang tua itu dipatok gitu guys. Jadi dipatok harus bayar 700.000, dipatok harus bayar 1,5 juta. Nah untuk masyarakat yang kurang mampu, wah itu bukan duit yang sedikit ya, bisa ngehabisin gaji selama 1 bulan loh guys, cuma untuk wisuda anak-anak gitu. Ada lagi informasinya guys, banyak orang tua tuh bilang para guru itu nyari duit dari acara wisuda. Nah, untuk mengkonfirmasi hal-hal seperti ini, kita langsung aja bagaimana pandangan dari seorang guru, guys. Ya, kalau untuk saya sih wisuda itu kan sebenarnya sama sih, cuma di penamaan aja.
gitu. Kalau wisuda itu apa sih? Wisuda itu kan pengukuhan setelah kita menyelesaikan pendidikan ya, di pendidikan formal gitu. Kalau dulu mungkin bahasanya ya ada misalnya menggunakan pendekatannya adat gitu. Namun yang kekinian saya lihat memang trennya itu berubah menjadi wisuda. Sebenarnya ini sih kalau menurut saya hanya sebatas kata-kata saja gitu antara prosesi pelepasan dan wisuda, nggak ada bedanya gitu. Nah, mungkin masukannya ini aja. Jadi kalaupun ada misalnya pelaksanaan wisuda, seharusnya dikaitkan dengan kesanggupan dari sekolah, terutama dari muridnya, dari orang tuanya. Jadi misalnya dikaitkan nih, kita sanggupnya seperti apa konsepnya, ya disesuaikan aja gitu. Karena kalau dibilang atau diprotes, ih wisuda kayaknya hilangkan itu, apa yang salah gitu. Terus kalau ada pertanyaan misalnya uang, guru misalnya nyari uang dari situ, ya enggak juga sih gitu. Justru ini kan salah satu bentuk apresiasi ya. Apresiasi dalam hal anak sudah menyelesaikan pendidikan formal gitu. Kemudian kita mau mengukuhkan, memberikan apresiasi gitu terhadap mereka gitu. Masa iya kita masuknya secara baik-baik, keluar pun kan harusnya disambut dengan cara yang baik juga. Sebenarnya itu sih semangatnya gitu. Jadi kalau untuk wisuda itu harus S1 enggak juga gitu. Itu hanya sebatas penamahan. Intinya intisari dari wisuda itu ya pengukuhan setelah menyelesaikan pendidikan. Seperti itu, Pak. Oke guys, jadi itu guys ya. Jadi udah berimbang ya. Udah jelas ya guys. Ini langsung dari gurunya. Iya, itu kan satu lagi terakhir Pak. Ini saya sebenarnya kenapa isu wisuda ini diangkat sekarang gitu. Padahal itu kan bahasa-bahasa wisuda itu maksudnya yang misalkan dilaksanakan dari SD sampai sekarang dari SMA itu ada wisudanya kan udah lama banget ya. Kenapa diangkat topiknya sekarang? Saya kira tidak relevan gitu. Dan apa poinnya gitu. Toh ini hanya sekedar penamaan pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ada ada apa istilahnya, justru ini kalau kita melihatnya dari perspektif yang baik, justru anak itu jadi belajar, oh nanti di jenjang yang lebih tinggi kita akan diapresiasinya seperti ini gitu. Jadi sih saran saya untuk semua yang protes ini terutama, lihat dari perspektifnya yang baiknya gitu. Jadi intisarinya aja yang dilihat gitu, nggak perlu lah dipersoalkan harus S1, harus segala macam gitu, nggak masalah gitu. Oke? Salam kompak. Mas Bro, Mbak Bro, sekarang ini kan lagi rame-rame penolakan wisuda buat anak playgroup, anak TK, SD, SMP, SMA, semuanya dianggap tidak perlu, buang-buang duit. Ini contohnya ini, anak saya ini besok juga mau wisuda. Wisuda apa besok? Adik Bia, playgroup. Nah ini, kalau ditanya apakah Cak Soleh setuju itu ditiadakan, oh iya sangat setuju, sebab itu buang waktu, buang duit. Ya kalau mereka yang mampu menurut saya ya tidak ada masalah. Mau bayar 300.000, mau bayar 500.000, mau 1 juta pun untuk wisuda anak-anak itu ya nggak ada masalah bagi yang mampu. Tapi kalau kehidupan orang tuanya kembang kempis, buat makan aja susah, ditambah lagi untuk wisuda anak-anak yang menurut saya apa sih lebih bersifat itu hanya seremonial. Anak kecil juga nggak ngerti itu apa wisuda, apa itu pegang ijazah juga nggak ngerti dia. Jadi saya setuju wisuda untuk anak-anak kecil, playgroup, TK, SD, SMP, SMA ditiadakan. Nggak usah, lebih baik mereka serius beli buku dibanding untuk acara-acara seremonial wisuda. Gak tahu kenapa ini pendapat pribadiku, tapi aku setuju banget. Aku kaget banget kemarin diceritain saudaraku, wisuda anak TK-nya itu harus ada uang sekitar 4 juta.
Dan kalian tahu aku kaget, udah TK di wisuda itu kaget. Yang kedua, wisudanya di hotel-hotel mewah. Mungkin yang punya uang pasti bilang, alah gak apa-apa kok, yang penting kan aku punya uang. Ya gak apa-apa, tapi ini kan bukan tentang uang aja, bukan tentang mampu dan gak mampu, tapi tentang wisudanya sendiri, anak TK gitu loh. Dan semakin kesini semakin ngadi-ngadi wisudanya, apanya, padahal masih TK, SD, SMP, tapi udah wah banget. Dan biayanya sekitar 4 juta. Aku tinggal di salah satu kota yang UMR-nya 2 jutaan. 4 juta tuh termasuk besar di sini. Padahal tuh TK biasa-biasa aja, tapi wisudanya wow, booking hotel hall yang mahal. Tapi ada yang lebih penting. Menurutku salah satu hal ini juga dihapus. Apa itu? Paguyuban. Mungkin kalau nggak ada paguyuban, kalian taunya komite-komitean ya. Di sini paguyuban. Wah, aku juga nggak tahu. Dulu bilangnya sekolah gratis, wajar, wajib belajar 12 tahun gratis, SD sampai SMA. Ternyata tidak. Paguyuban itu selalu mengadakan jual beli buku pelajaran. Pas aku tanya sama gurunya, Bu, ini kok harus beli buku pelajaran sih? Kita nggak punya uang nih untuk ini, untuk itu. Karena adikku kebetulan sekolah di SD, salah satu SD di sini. Dan dia bilangnya, gurunya, loh itu bukan saya, Bu, yang mengadakan buku-bukuan. Itu paguyuban sendiri. Bayangin, paguyuban. Jadi kita harus beli ke paguyuban. Kalau nggak beli gimana? Nggak boleh, harus beli, wajib. Terus kalau nggak beli gimana? Dibully anaknya, nggak beli, dibully sama anak lain. Nggak cuma sampai gitu, mereka paguyuban juga mengatur biaya SPP bulanan sekolah. Jadi sebulan tuh yang kelas A paguyubannya bisa 35.000, yang kelas B bisa 50.000. Pokoknya suka-suka paguyuban aja. Ya tentunya juga ada rapat. Tapi aneh nggak sih? Ini kan sekolah, tapi kok yang ngadain iurannya malah paguyuban? Katanya sih untuk bayar kebersihan, untuk bayar ini, untuk bayar itu. Berarti kan sama aja sekolah itu nggak gratis. Padahal adikku sekolah di salah satu sekolah percontohan di sini. Oh iya, sekolahnya juga sekolah negeri. Selanjutnya, kalau telat bayar paguyuban gimana? Dibully. Nanti nih anak-anak para paguyuban nih tahu nih teman-temannya siapa yang belum bayar paguyuban. Terus dia bilang, kata mamaku kamu belum bayar paguyuban. Belum lagi kalau sudah ngadain urunan buat kenang-kenangan. Wah, lain lagi ceritanya. Padahal SD negeri. Sorry kalau ada yang tersinggung.